Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Wiratno. Nah, di sini saya akan berbagi taktik baik mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Kemendikbud sudah meluncurkan platform Merdeka Mengajar. Nah, gimana sih caranya menyusun perangkat ajar? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan Kemendikbud. Di situ kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini kita buat alur tujuan pembelajaran atau sering atau mirip dikenal dengan silabus, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini dapat disesuaikan dengan keperluan murid. Dari tujuan pembelajaran ini nanti akan bisa kita susun modul ajar, istilahnya mirip dengan RPP. Nah, bagaimana menyusun modul ajar? Nah, modul ajar ini kita susun sesuai dengan keperluan murid. Kebutuhan mereka apa? Caranya adalah kita lakukan asesmen diagnostik atau asesmen kesiapan belajar murid di awal dalam atau sebelum pembelajaran. Misalkan ketika suatu contoh anak kelas 6 SD dapat kita lakukan asesmen. Yang pertama, kita berikan soal, 2 soal kelas 6 yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan, 6 soal kelas 5, 2 soal kelas 4, 10 soal saja. Nanti dari situ mereka suruh mengerjakan, kita dapat menganalisisnya kemampuan siswa tersebut sampai mana. Bisa juga bertanya kepada guru di kelas bawahnya, kelas 5, kelas 4. Bisa juga melihat rapotnya, bisa juga menanyakan kawan-kawannya, bisa juga bertanya dengan orang tuanya. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam mengetahui kemampuan dasar siswa melalui asesmen kognitif dan non kognitif. Nah, dari sini nanti kita akan mengetahui bahwa anak tersebut tergolong mahir, cakap, sedang, atau berkembang. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana anak tersebut, apa yang diperlukan, nah kita akan bisa menyusun perangkat apa yang kita ajarkan nanti. Misalkan dalam suatu kelas ada 30 anak, nanti kita pisah saja yang masuk kategori mahir, cakap, sedang, berkembang, kita kelompokkan. Yang mahir kita tentu kasih pelajaran yang lebih. Bisa juga mereka berbagi dengan kawannya yang masih berkembang atau masih cukup, seperti itu. Nah, dalam pembelajaran ini nanti kita juga akan membuat sebuah project profil pelajar Pancasila. Nah, untuk pembuatan project profil ini Kemendikbud sudah memberikan 7 tema, ada 7 tema. Nanti 7 tema ini silakan dipilih. Dari tema-tema ini nanti siswa akan menjadi growth mindset atau berpola pikir tumbuh. Kreativitasnya mereka tergali dengan baik, apa yang mereka inginkan tersampaikan. Lalu bagaimana di akhir pembelajaran? Nah, di akhir pembelajaran ini terkadang kita sering menilainya hanya dari rapot. Rapot adalah satu-satunya untuk menilai. Padahal untuk di kemampuan anak-anak sendiri tidak hanya itu. Nah, di kurikulum Merdeka ini penilaian tidak hanya melihat rapotnya saja, tetapi prosesnya, portofolionya bagaimana, ketika melaksanakan proyek bagaimana. Dari sini anak bisa bercerita, orang tua bisa bercerita. Dari sinilah proses yang sesungguhnya terjadi. Nah, untuk naik dan tidaknya anak nanti, katakanlah anak kategori berkembang, nanti bisa dimusyawarahkan kepada Dewan Guru. Nah, ini bagaimana layak naik ke tingkat berikutnya atau harus tetap di kelas yang sebelumnya.
Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu guru semua tentang pembuatan perangkat ajar, cara asesmen dan pembuatan proyek profil Pancasila, silahkan Bapak Ibu mendownload platform Merdeka Belajar yang ada di Play Store Bapak Ibu guru hebat semuanya. Itu nanti akan komplit semuanya penjelasannya. Silahkan di-download, segera sadar diri, kita belajar bersama untuk Indonesia. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.